Bapak Ibu sekalian, menunaikan amanah dari panitia untuk menyampaikan secara spesifik tentang adab-adab sebagai seorang dokter dan beberapa bahasan terkait dengan endorse, kemudian kerjasama farmasi dengan pihak lain gitu, sebagai mukadimah saja. Nanti para dokter, Bapak Ibu bisa lebih leluasa membincangkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan pada sesi tanya jawab. Mohon izin dok, ditayangkan slide terbaru ya, yang baru dikirimkan barusan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke halaman kedua. Kita akan mulai dengan adab-adab sebagai seorang dokter yang coba saya kutip dari buku-buku adab ya, seperti Minhaj Adabus Sholihin dan beberapa literatur yang lain. Mungkin para dokter sudah mendapatkan materi yang sudah instan ya, sudah mungkin yang diterbitkan oleh BSMI, Prokami, atau lembaga lain terkait dengan seperti apa kode etik seorang dokter. Nah, tapi coba izinkan di sini menyampaikan dari sudut pandang buku-buku adab. Mudah-mudahan dengan masukan dari para dokter akan melengkapi ya sisi teknis operasional dari adab ini. Apa saja adab-adabnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah tentu saja memulai dengan bismillah. Tentu kata bismillah ini yang dimaksud bukan ungkapan membaca bismillah ya, tetapi kita ingin mengikrarkan diri bahwa kita memulai profesi sebagai dokter ini sebagai tugas yang mulia. Selain sebagai profesional, selain sebagai sumber pendapatan, selain sebagai praktisi dunia sosial, semuanya kita ingin persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud dengan bismillah. Nah, bismillah sebagai ungkapan memulai karir sebagai seorang profesional dokter, farmasi, apoteker, juga bismillah setiap kali kita memulai aktivitas pagi hari, siang hari, sore hari, atau aktivitas lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kita itu dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan yang terkawal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat betul bahwa hanya aktivitas yang dilandasi dengan keikhlasanlah yang masuk dalam deposito amal kita di akhirat kelak. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan bismillah. Dan seorang profesi dokter ini, apoteker, farmasi, dan sejenisnya, sesungguhnya adalah tugas yang sangat mulia ya, karena menempati ruang-ruang sektor publik, sektor primer, atau dalam bahasa kami di syariah, di usul fikih, menempati sektor daruriyat. Jadi kalau dalam usul fikih, kalau di list tingkat kebutuhan, kepentingan, urgensi, need atau kebutuhan masyarakat, itu ada sektor daruriyat, sektor darurat dan primer. Yang kedua, sektor hajiat, sektor sekunder. Yang ketiga, level paling bawah adalah tahsinat atau sektor pelengkap. Nah, kesibukan para dokter dan sejenisnya itu menempati sektor teratas. Jadi karena kesehatan itu menjadi kebutuhan asasi mendasar. Nah, saat syariah ini telah memotret kebutuhan kesehatan sebagai kebutuhan asasi, kebutuhan mendasar, maka seluruh infrastruktur, sumber daya insani, termasuk kehadiran para dokter, itu menjadi keniscayaan menempati kebutuhan daruriyat. Jadi kehadirannya itu sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh peraturan otoritas perusahaan, tetapi juga tuntunan syariah yang kita anut.
Barakallah untuk para dokter ya. Kemudian yang kedua, adabnya adalah nah karena kita memulai dengan bismillah, kita pun harus meyakini bahwa kita ini hanya menunaikan perintah. Yang menyembuhkan, yang menakdirkan, yang membolak-balikan pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira saat kita melakukan operasi, memberikan konsultasi medis dan sejenisnya, meyakini bahwa Allah lah semua yang menyembuhkan. Yang kedua, layaknya profesional yang lain ya, selain dokter, akuntan ya, dan lainnya, itu harus amanah, jujur, dan komitmen dengan kode etik sebagai seorang dokter ya. Innallaha addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khonak ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip prinsip-prinsip syariah terkait profesi seorang dokter. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah, kepala keluarga juga harus tahu prinsip-prinsip umum terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan bapak terhadap pasangan dan anak-anak, maka begitu pula dengan seorang dokter. Detail hukumnya sambil jalan, tetapi prinsip-prinsip dasarnya harus tahu. Jadi kalau dokter, kira-kira boleh enggak sih kita melakukan operasi terhadap lawan jenis, batasan. Wah, suaranya kecil ya dok ya. Sekarang jelas nggak dok? Sekarang sudah jelas. Oh jelas ya. Jelas. Jelas ya. Nah, jadi maksudnya adalah prinsip-prinsip umumnya saja. Jadi tidak mesti seorang dokter juga tahu sampai detail dalilnya ya, bagaimana pengambilan hukumnya, tetapi tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang prioritas dan tidak yang jadi prinsip-prinsip umumnya saja. Ya misalnya kalau sebagai seorang profesional wajib zakat apa tidak. Kemudian saat melakukan operasi terhadap lawan jenis, kira-kira area-area mana saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kira-kira kalau melakukan endorse terhadap produk farmasi tertentu seperti apa yang dibolehkan. Jadi yang menyangkut keseharian sebagai seorang profesional, itu maksudnya. Nah, ini yang sebelum kita membahas detail nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebagaimana ya perkataan Imam Bukhari, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Bahwa jika kita ilustrasikan dalam sebuah jamaah, kalau tadi sholat subuh ada imam, ada makmum, bagi yang sholat di rumah ada ibu-ibu dan anak-anak, maka posisi imam adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan aktivitas, usaha itu sebagai makmum. Nah, jadi kita ingin memastikan bahwa ilmunya ada, tetapi kontennya juga baik, positif, prioritas ya, tidak sekedar ilmu. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita merujuk kepada Minhaj Adabus Shalihin ini, itu lembut, ramah ya, lembut, ramah dan ceria ya, kalau dalam bahasa di sini ya, lembut, ramah dan ceria ya. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka narifku fi syai'in illa zanahu wa la taz'u min syai'in illa syanahu. Jadi menghadapi pasien ya, jadi dengan wajah yang ceria, ramah, lembut gitu. Nah, itulah kira-kira pesan adab yang dititipkan kepada setiap dokter, apoteker, dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, mendengarkan konsultasi pasien dengan sabar dan perhatian tanpa tergesa-gesa ya, agar diagnosa tetap, agar diagnosanya juga tepat. Kita menyampaikan diagnosa setelah pasien selesai,
Sehingga karena diagnosisnya tepat, mungkin para dokter juga memberikan kesimpulan obat yang tepat pula. Jadi mendengarkan konsultasi pasien dengan sabar dan perhatian tanpa tergesa-gesa. Yang keenam, memberikan sugesti ya, motivasi serta kabar gembira kepada pasien agar memiliki semangat untuk sembuh ya, untuk sembuh. Jadi misalnya walaupun dokter tahu bahwa penyakitnya ini kronik ya, gagal ginjal stadium sekian, atau paru ya, kanker dan lainnya gitu. Tetapi dokter juga harus tuh bagian dari adabnya untuk menitipkan semangat. Jadi bahwa bapak atau ibu pasien ini insya Allah sembuh. Apalagi kalau menitipkan tawakal kepada Allah, sikoh kepada Allah, itu benar-benar bukan hanya dokter itu, benar-benar dai ya, benar-benar pendakwah ya. Jadi memberikan sugesti, motivasi serta kabar gembira kepada pasien agar memiliki semangat untuk sembuh ya, untuk sembuh. Apalagi kita ceritakan cerita-cerita sejenis ya tentang mereka pasien kita sebelumnya yang akhirnya sembuh, alhamdulillah gitu. Nah ini hadis Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Jadi permudahlah, jangan persulit, dan berikanlah kabar gembira, bukan sebaliknya. Coba kita ke halaman selanjutnya ya. Di halaman selanjutnya ini lanjutan dari nomor 3 tadi ya, beberapa prinsip fikih ya. Ini hanya contoh, nanti kita bisa jelaskan dalam sesi tanya jawab. Yang pertama adalah mungkin intinya sih muamalah dengan lawan jenis ya, seperti apa. Jadi prinsipnya kan dalam kondisi normal kan ada adab ya, adab yang harus kita tunaikan saat dokter juga harus menerima konsultasi medis dari lawan jenis atau sesama dokter atau saat melakukan operasi. Intinya ada dua bitnya. Nah diantaranya ya godul basor. Yang kedua kan fikih juga mengatur ya, dalam kondisi tertentu boleh dokter sendiri menerima konsultasi medis dari yang dokter laki-laki dari pasien perempuan, begitu pula sebaliknya. Bahkan dokter juga boleh melakukan operasi terhadap lawan jenis, tetapi untuk area yang memang dibutuhkan untuk operasi, ya seperti operasi sesar dan sejenisnya ya, sejenisnya. Terlebih saat ini tidak semua rumah sakit juga bisa melayani pasien wanita, ibu-ibu, perempuan ditangani oleh dokter nakes yang perempuan juga, mungkin karena keterbatasan tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi mungkin itu pesan umumnya ya. Yang kedua, menggunakan obat-obatan atau alat yang halal dan legal ya. Nah Rasulullah SAW anidawa al-khobais. Jadi Rasulullah melarang obat-obat yang terlarang. Jadi terlarang dari sisi syariah, kemudian dari aspek legal juga. Jadi legal dan syar'i. Yang C ini menjelaskan tuntunan pola hidup Rasulullah SAW dan ikhtiar mengobati penyakit atau memitigasi penyakit. Jadi karena Rasulullah itu telah menjelaskan dalam banyak tuntunannya bahwa berobat itu adalah kewajiban, berobat itu adalah tuntunan. Sebaliknya berserah diri beralasan dengan tawakal jelas-jelas bertentangan. Ya, sebagaimana seorang ayah juga tidak bekerja padahal tanggung jawab finansialnya banyak di depan mata, juga melanggar syariah. Begitu pula orang yang sakit tidak berobat, itu jelas-jelas melanggar ya, sebagaimana firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, ke dalam sakit atau wafat karena hanya diakibatkan oleh lalai tidak mau berobat. Tadawu ya, kalau dalam di sini tadawu, berobatlah kalian.
Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan penyakit kecuali ia juga menyediakan obatnya. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu yang tidak ada obatnya. Apa itu? Al-haram, tua, usia, gitu. Jadi kata Rasulullah, oh suaranya masih kecil ya dok ya? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas ya. Jelas. Jadi tadawu, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu penyakit illa wada'a lahu dawa, kecuali ia juga telah menyediakan alternatif obat dan cara penyembuhannya. Ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit, yaitu al-haram, yaitu usia tua, menua ya. Ya salah satu contohnya hadis ya. Pak Ingkana, sebenarnya ini akan sesuai dengan dunia medis ya, dunia kedokteran tentang pola hidup sehat ya. Pak Ingkana la mahala fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafsihi, dan untuk sepertiga untuk dirinya. Ini yang ketiga ini tentang al-maidah baitudda wal hamiyah ra'sud dawa. Jadi bahwa perut ini itu ternyata sumber penyakit ya jika diisi dengan yang tidak sehat, jika mengkonsumsi makan minuman yang tidak sehat. Jadi intinya ini tentang pola hidup sehat ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW itu mengelola kehidupannya dengan natural ya, pola tidur, istirahat yang cukup dan berkualitas, makan minum yang cukup dan menyehatkan, berkeringat tiap hari, berolahraga, mengelola stres dan sejenisnya, itu di antara pola hidup Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga rahasia pasien ya. Kan banyak ya, mungkin para dokter lebih paham. Nah ini tuntunan Rasulullah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menutup aib saudaranya, siapapun mereka, termasuk non-muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, termasuk bukan hanya informasi yang bersifat rahasia, pribadi ya. Dokter psikiater menerima konsultasi seseorang tentang kondisi anaknya, diceritakan lewat Facebook ya. Tidak hanya itu, atau sekarang kan zamannya selfie ya, dikit-dikit selfie, padahal belum tentu orangnya juga nyaman dipoto, dipublish di IG dan Facebook ya. Yang ini jujur dalam memberikan keterangan seputar penyakit pasien ya. Yang terakhir nih, menghindari hal aktivitas yang syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara yang syubhat, maka sesungguhnya ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Nah ini terkait dengan maksimum keuntungan. Ini juga sudah saya tulis isinya ya panjang lebar dalam naskah akademik. Sudah saya terbitkan juga di Koran Republika. Jadi kalau dokter membuka klinik, adakah maksimum fee tertentu untuk setiap satu pertemuan konsultasi pasien? Adakah batasan maksimum saat perusahaan farmasi menjual obatnya? Adakah bagi hasil tertentu yang ditetapkan saat saat seorang dokter juga bekerja sama dengan pihak lain? Dengan pihak lain, sebenarnya tidak ada. Tidak ada maksimum keuntungan tertentu dalam syariah. Semuanya merujuk kepada satu, kejelasan transaksi, merujuk kepada harga pasar atau kelaziman dan disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu,
selama dokter atau rumah sakit sudah menetapkan angka tertentu untuk setiap kunjungan, pertemuan konsultasi medis, rawat inap sehari semalam dalam platform digital, website, ataupun dalam berkas di customer service, maka itu menjadi mengikat. Menjadi mengikat. Nah, hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wal muslimun ala syurutihim ila syartan haram halalan atau halal haraman, atau kaidah al ma'ruf urfan kal masyhur di syartan. Jadi selama disepakati, oke, mengikat. Nah, itu satu, tapi ada komanya dikit nih. Nah, bagian dari adab penjual seperti dokter, rumah sakit, klinik, itu menetapkan angka di harga pasaran supaya tidak berlipat-lipat. Nah, terakhir yang saya sebutkan ini memang bukan boleh dan tidak boleh, hanya bagian dari kelaikan saja, adab yang mulia saja. Jadi sebenarnya tidak ada, mau berapapun boleh. Jadi harga rawat inap satu jenis kelas 1 di Banten dan Jogja, itu boleh beda, nggak apa-apa sih, tidak ada masalah dengan fasilitas yang sama. Tetapi bagian dari adabnya sebenarnya mempertimbangkan kelaziman ya. Jadi kira-kira kalau untuk daerah yang sama ya di Jogja, tetapi untuk provinsi yang sama kira-kira berapa? Itulah kira-kira rambu-rambunya. Nah, ini ukud idzan. Ukud idzan itu sebenarnya jual paket ya. Jual paket itu maksudnya, jadi gambarannya begini, kalau kita di pasar induk ya di Jakarta, biasanya kan harga itu muncul disepakati setelah ada tawar-menawar ya. Buncis, bawang, dan sejenisnya berapa 1 kilo, itu setelah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga nyampe pada 1 kilo sekian. Tapi hari ini kalau kita beli tiket Garuda, Air Asia, ya, maskapai yang lain, begitu pula dengan tiket kereta, begitu pula dengan produk-produk di Swalayan, Indomaret, Alfa 212, itu termasuk juga layanan rumah sakit, berapa harga 1 kamar, itu semua sudah ditentukan oleh rumah sakit, oleh maskapai, oleh kereta. Tidak ada pilihan bagi pembeli untuk menawarnya. Nah, ini namanya jual paket. Ini namanya jual paket. Nah, ini semua diperbolehkan ya. Secara kalau kita merujuk kepada keputusan Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, diperbolehkan dengan syarat diawasi oleh otoritas nih. Karena kan pemegang kendali, otoritas ini penjual, pembeli tidak ada. Seperti kita beli di marketplace lah. Beli di marketplace kan kadang tunai, kalau nggak COD ya, kalau nggak cash on delivery. Nanti 3 hari dikirim sama kurir. Kadang kalau ada cacat bisa dikembalikan, kalau nggak. Nah, itu benar-benar penjual itu memiliki otoritas yang luar biasa. Nah, jadi boleh selama ada perlindungan konsumen ya, diawasi oleh otoritas agar para konsumen ini tidak terzalimin. Kita kembalikan ke judul besar, jual paket ukudul idzan itu dibolehkan. Jadi kalau seorang klinik itu memberikan daftar harga tanpa ada opsi penawaran bagi konsumen, boleh ya. Sebagaimana rumah sakit juga telah merilis daftar harga price ya, 1 hari semalam berapa dan lainnya berapa, tindakan A berapa, tindakan B berapa gitu. Itu boleh. Nah, bagi kita sebagai penjual itu sebaiknya mempertimbangkan tadi, kalau memang ada otoritas yang mengawasi, clear. Nah, tapi nggak ada, mungkin dari sisi kita mempertimbangkan harga tadi ya, harga pasar, harga kelaziman gitu. Jadi asumsinya begini, walaupun harga itu sudah kita tutup, sudah kita close ya, tidak ada opsi penawaran. Jadi opsinya begini,
tetap sepakat, tetapi cerita kesepakatannya begini. Kalau di pasar induk kan ngobrol dulu tuh sampai ketemu harga. Tapi kalau kita berarti seakan-akan begini. Seakan-akan pemilik klinik menyampaikan kepada calon pasien atau calon konsumen, kami punyanya ini. Kalau Bapak berkenan, setuju, berarti Bapak jodoh kami. Maksudnya pasien kami. Tapi kami nggak punya yang lain, memang nggak bisa ditawar harganya itu. Jadi seakan-akan orang yang buka pintu klinik kita itu sudah setuju dengan seluruh term and condition yang ada di klinik kita. Nah, itulah riwayat munculnya kesepakatan. Jadi setiap orang yang buka Indomaret berarti setuju bahwa harganya terbandrol. Nggak bisa. Kalau udah dibawa ke rumah, cacat, nggak bisa dikembalikan. Orang yang beli tiket, begitu. Terlambat 15 menit, tutup. Kalau di refund, yang kembali hanya 50%. Nah itu seakan-akan kalau kita memilih satu produk itu sudah setuju dengan term and condition yang ada di situ. Begitulah kira-kira rata-rata transaksi di dunia saat ini ya. Jadi jual beli paket. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita menutup kajian ini, mungkin ada satu hal lagi ya terkait dengan bagi hasil. Jadi bagi hasil. Jadi kerjasama itu biasanya ada dua pola ya, pola apakah bagi hasil atau sewa. Jadi pola bagi hasil itu biasanya antara para owner dan pengelola, antara pengelola klinik dengan pemilik modal. Nanti misalnya bagi hasil itu per bulan sesuai dengan realisasi usaha. Misalnya dalam perjanjian pemilik modal, owner klinik tersebut itu mendapatkan 50%, si pengelola 50%. Berapa isi 50% ditentukan oleh hasil real atau realisasi usaha di akhir bulan. Di akhir bulan. Kalau itu berarti judulnya adalah bagi hasil merujuk kepada ketentuan mudharabah atau musyarakah dengan seluruh tuntunannya. Ya, di antaranya hadis Rasulullah al-kharaj bid-dhaman, al-ghurub bil bunmi atau kaidah al-wadi' atau al-rabil mal waribu ala mastalaha. Atau opsi yang kedua adalah sewa. Jadi para dokter itu oleh klinik ditempatkan sebagai penjual jasa. Persis seperti yayasan dengan para guru. Persis yayasan dengan para guru. Jadi bukan hubungan bagi hasil, bukan. Tetapi fee. Jadi dokter bekerja atas setiap pasien jasa dari jumlah pasien berapa, sekian persennya untuk dokter, sekian pasiennya untuk rumah sakit atau klinik. Nah, pola kedua ini fee berarti. Nah, kalau fee itu harus ditentukan di awal. Jadi nggak boleh fee itu seperti bagi hasil. Kalau bagi hasil kan angkanya persentase, isinya nominalnya ditentukan di akhir. Tapi kalau fee itu harus di awal besarannya. Persis seperti ASN, fasilitas ASN, hak dan tanggung jawabnya sudah ditentukan di awal. Apakah ada THR atau tidak, gaji ke-13 apa tidak, tunjangan apa tidak, termasuk punishment saat terlambat datang, semua harus ditentukan di awal. Persis seperti khodimah kita di rumah, berapa gajinya harus ditentukan di awal. Walaupun nominalnya bisa kita serahkan di awal, di pertengahan, atau di akhir. Nah, jadi kalau kerjasama jasa, berarti memang harus ditentukan di awal berapa nominalnya. Jadi nggak boleh tuh jasa, tetapi nominalnya tidak ditentukan. Nah, itu goror ya. Nah, Rasulullah SAW adalah goror. Demikian para dokter sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.